Oke ya, selamat malam. Dengar suara saya, Derwin? Dengar, Pak. Dengar ya, oke ya. Selamat malam. Kita masuk pertemuan ke-10. Jadi di pertemuan ke-10 ini masih teori ya, karena pandemik ini jadi kita tidak ada praktek. Di chapter 10 ini materinya tentang algoritma genetika. Kemarin saya ada ngasih tugas, bener kan? Oke, silakan. Ada yang mau presentasi duluan? Tugasnya, buatnya bagaimana, terus sudah selesai, terus tugasnya Anda kirim setelah presentasi, nanti meeting chat terus kirim ke email saya ya. Kirim. Oke, Pak. Ya, silakan. Pak, boleh present? Boleh, silakan. Tapi Pak, saya hitungnya manual loh, Pak. Nggak masalah ya? Nggak apa, nggak masalah. It's okay. Oke. Ini, Pak. Oke. Jadi cuma iterasi satu, Pak, yang saya kerjakan. Iya, memang satu aja ya. Oke. Jadi untuk cara pengerjaannya ya, saya masukin dulu apa yang diketahui. Jadi di sini tuh diketahuinya ada X1, X2, output, learning rate, dan masing-masing W ini ada A4, A7, 8, 10, sampai A34. Dan Pak, untuk E-nya ini saya asumsikannya itu dia konstanta yang dengan angka yang tetap ya Pak ya? 2,718. Iya, memang angka tetap. Oh, oke. Oke. Berarti untuk iterasi 1, pertama-tama kita harus hitung dulu keluaran tiap node. Jadi karena 1 dan 3, 4, 5 yang kita hitung, jadi kita ambilnya hitung di input dulu, baru hitung di outputnya. Jadi kalau untuk input neuron 3, itu dari X1, dari A7 ini, dan dari X2 itu ada A34. Jadi X1 dikalikan A7, tambahkan X2 dikalikan dengan A34. Dapat hasilnya itu -1. Sehingga bisa kita carikan output dari node 3 ini dengan 1/1 ditambahkan dengan E pangkat dari hasil inputnya ini. Jadi didapatkan hasilnya 3,718. Hal yang sama juga untuk neuron keempat dan kelima. Jadi untuk neuron 4 ini dapatnya itu dari X1 dikalikan A12 tambahkan dengan X2 dikalikan dengan A17. Hasil untuk inputnya itu dapat 0,6 dan untuk outputnya didapatkan 0,45. Neuron 5 dari X1 dikalikan A11 tambah X2 dikalikan dengan A20. Inputnya dapat 0,4 dan untuk outputnya 0,59. Sedangkan untuk neuron 6, karena inputnya dari node neuron 3, 4, 5, jadi harus dikalikan dengan dari outputnya ini. Outputnya 3 dikalikan A4, outputnya tambah dengan output 4 kalikan dengan A8, tambah output dari neuron 5 dikali A10. Dapatnya 2,25 dengan outputnya itu didapatkan dengan 0,05. Setelah itu baru dihitung nilai error output dan hidden layer. Jadi di sini hitung untuk neuron 6 dulu, error 6 itu didapatkan dari output 6 dikalikan dengan learning rate dikurangin dengan O6 dikalikan dengan O target kurang O6. Pak, untuk O target ini nilai output ini ya yang diketahui. Iya, benar sekali. 0,09 ya. Bukan satu ini ya, Pak? Bukan. Satu itu ini, namanya. Iya. Target kan output, Pak. Target, Pak. Target, bukan. Target ya? Iya. Betul ya, Pak, yang ini? Oke. Bukan learning rate kan? Iya, kalau nilai yang ini ya, Pak. Learning rate ada di situ kan? Oke. Sorry, saya nggak nampak. Oh iya, sorry. Kurang dalam. Gitu. Oke, baru nampak ya. Oke, untuk error 6 itu dari output 6 dikalikan dengan learning rate kurangnya dengan O6 kali O target kurang O6. Jadi hasilnya dapat 0,001873. Oke. Nah, sekarang kalau sudah diketahui error 6, kita bisa cari
error 5, 4, dan 3-nya. Jadi kalau error 5-nya itu dari O5 dikalikan dengan learning rate kurang O5 kali error 6 dikalikan dengan A10. Karena ini yang menuju ke neuron 6. Didapatkannya minus 0,00033. Kalau neuron 4 juga demikian, didapatkan dari error 6 dikalikan dengan A8 kali dengan O4 dikalikan dengan learning rate dikurangi dengan O4. Hasilnya minus 0,00028. Demikian juga untuk neuron 3, didapatnya dari O3 dikalikan dengan learning rate kurangi dengan O3 dikalikan error 6 kali 4. Jadi dapatnya minus 0,01. Nah, sehingga setelah itu bisa didapatkan modifikasi ataupun hitung bobot barunya. Jadi A4 memiliki cara mencari bobot baru dari A4 itu dari A4 ditambahkan dengan learning rate dikalikan dengan error 6 kali O3 sehingga dapatnya 0,4. Kalau A8 dapatnya 0,9, A10 dapatnya 0,6, A7-nya minus 0,5, A12 0,2, 29 itu A11-nya 0,199, A34-nya 0,1, A17-nya 0,4, dan A20-nya minus 0,1. Itu saja Pak untuk iterasi pertamanya. Sebentar, Sob. Yang learning rate ini harusnya 0,9, Sob. Bukan 1. Iya Pak, nggak. Dia ini cuma nama aja Pak, learning rate. Oh, tapi nama nanti aja ya? pas dikaliannya Simbolnya, itu 0,09. Oh gitu ya, oke. Iya. Soalnya nggak jelas, jadi saya agak-agak kurang nampak ya. Oh iya. Oke, Boleh Pak? bagus. Oke. Oke, ya dikirim ya, nanti saya cek ulang lagi. Oke Pak. Oke, thank you. Jangan lupa serve anggota kelompoknya. Oke. Next, kelompok lain saya lagi lah, Pak. siapa? Oke, silakan Win. Tunggu ya, saya share screen. Bapak udah nampak, Pak? Oke, iya. Oke. Jadi ini saya copy soalnya. Jadi menurut saya nggak perlu jelasin apa kayak kebanyakan ini karena ini kan hanya angka-angka kayak ini A4 ini itu berapa gitu. Nah, lalu tadi pun Yusuf sudah jelaskan kan Pak. Nah, oke. Yang saya beda sama Yusuf itu ini di sini Pak. Kurasa rumus yang di Yusuf punya ada sedikit salah. Dikarenakan kalau di Yusuf itu 1 tambah E baru dipangkatkan. Nah, sedangkan seharusnya E-nya dipangkatkan dulu. Kalau kita nengok sesuai ini sih. Iya, sesuai soal itu harusnya seperti itu. Ini kan E-nya dipangkatkan dulu. Kalau Yusuf tadi itu dia 1 tambah E-nya dia kurung sendiri baru dipangkatkan. Nah, itu menurut saya ya ada sedikit hasilnya beda atau sama itu? hasilnya tentu beda, Pak. Soalnya kan beda dong. Misalnya E itu kan 2,7 berapa gitu kan. Iya. Ya, itu kalau misalnya 1 tambah 2,7 berapa berarti sudah 3 dong. Jadi 1 bagi 3 ya angkanya pasti udah gede-gede dong, Pak. Oke. Jadi ya perkaliannya kurang lebih sama aja sih. Jadi sesuai rumusnya, misalnya neuron 3 ini kenapa? Karena ini yang ketiga ini yang bulatan 3 ini neuron 3 ini yang connect ke neuron 3 itu A7 sama A34. Jadi A7 sama A34. Lalu ini perkaliannya hasilnya begini. Lalu ini kan E ini kan 2,7 ini yang pasnya ya kan. Itu baku ya. Ya. Jadi dipangkatkan dengan minus 1 hasilnya ini saya dapatnya. Ini hasil pangkatnya. Baru ditambah. Jadi 1,36 berapa. Jadi 1 bagi 1,36 berapa. Hasilnya segini. Ini output 3. Ini output 4. Ini output 5. Output 5 ini 0,43131. Ini neuron ke-6 ini yang ini apa yang ujung ini. Jadi neuron ke-6 ini sendiri itu ada 3 pertambahan. Kalau ini kan selama ini cuma ada 2 dikarenakan garis yang menghubung ke neuron 3, neuron 4, neuron 5 itu hanya 2 garis bisa dinengok di sini.
Nah, sedangkan di neuron 6 ini ada 3 garis yang berhubungan ke neuron 6, yaitu A4, A8, sama A10. Jadi di sini neuron ke-6 itu ada 3 perkalian, yang ada A4, yang ada A0, yang ada A10. Ini perkaliannya menggunakan output yang sebelumnya kita udah dapatkan ini. Dia output 3, ini perkaliannya. Lalu selanjutnya setelah kita hitung, ini kan hitung keluaran tiap node. Selanjutnya itu kita hitung nilai error output dan hidden layer. Jadi pertama kita harus hitung ini neuron 6 punya error output ini berapa. Jadi neuron 6 ini menggunakan output 6 kali ini satu ini adalah simbolnya learning rate nih. Learning rate dalam kurung 1. Nah, jadi 0,09. Jadi dikalikan lalu ini target kali 0,06 hasilnya begini. Lalu Pak, saya baru sadar Pak, saya salah Pak. Ini learning rate seharusnya 0,09 kan. Saya bikin 0,9. Nah, ini nanti saya berbagi Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi ya kalau 0,9 sama 0,09 itu hasilnya beda, Darwin. Iya, beda-beda seharusnya. Oke, nggak apa-apa, oke. Ya, ini cuma nanti palingan ganti yang sebelah sini aja, yang tengah punya. Cuma itu aja sih setahu saya, ya cuma ganti ini aja, yang tengah ini aja. Tapi semua sih. Pakai Excel kan lebih gampang lagi ya, Darwin. Pakai Excel kan bisa kan? Tinggal copy paste saja kan? Saya nggak bisa Pak. Iya kan? Kalau seandainya kayak gini kan ada salah kan, kita harus hitung manual lagi kan? Kalau dibuatin Excel kan tinggal masukin aja data, jangan copy paste. Oke, bagus. Ya. Ya ini kenapa kita cari neuron 6 duluan, dikarenakan output nilai error ini bakal digunakan di neuron-neuron yang lain, dikarenakan neuron 6 ini yang paling hasil terakhirnya. Jadi ya yang lain juga pakai 3, 4, 5 ini. Jadi ini hasilnya sudah salah sih. Nah, ini karena learning rate-nya saya salah hitung. Jadi ini selanjutnya ya pentakill ini menghitung bobot lah. Jadi ini bobot ini berarti dia itu mencari nilai baru untuk ini semua. Ini kan awalnya sudah di bobot awalnya. Nanti kalau misalnya makin banyak iterasi ya makin berubah ini nilai bobot awalnya. Ini rumusnya itu ada pakai ini nilai error yang tadi yang kita telah cari supaya ya itu itu rumusnya supaya kita bisa menentukan nilai bobot yang baru. Ini bobot awalnya juga ditaruh sini kali ditambah learning rate kali nilai error dikali output yang ketiga. Output yang ketiga itu yang ini hitung keluaran tiap node. Ya, kayaknya begitu saja Pak. Oke, bagus. Jangan lupa anggota kelompoknya ya, Darwin, di chat sama dikirim. Next, siapa lagi? Kelompok siapa? Oke, Andri. Jadi untuknya saya buat ulang grafik plotnya. Susun ulang, terus keterangannya tetap sesuai dengan dari soal. Oke. Dari sini. Oke, kemudian untuk langkah mencapai iterasi pertama untuk ini. Dengan rumus. Di sini saya mau tanya Pak, untuk yang output itu kan 1 per jam kurung 1 tambah bilangan Euler pangkat minus dari inputnya. Betul kan? Saya di punya Bapak kebanyakan apa? Langsung minus, nggak pakai minus gitu.
Iya, itu sudah sesuai itu. Coba dihitung. Kok maksud saya kan ini kan inputnya minus 0,3. Ini kan harusnya minus 0,3, harusnya jadi positif 0,3. Yang mana? Ini. Ini Pak. Yang itunya. Ini kan minus 0,3 nya ngambil dari sini kan Pak? Iya, dari situ. Itu kan. Nah, sementara rumus yang di atas tulisnya Coba tengok. minus dari ini. Berarti kan harusnya minus lagi. Minus kali minus ini positif. Saya mau tanya aja sih. Itu. Enggak seperti itu. Ini sesuai ya. Saya ngambil dari referensi dari buku pun seperti itu. Dari yang lain gitu. Kalau kayak gitu, ini kan input. Uh, Kan hasil perkalian dari node yang masuk ke dalam neuron tersebut. Penjumlahan dari perkaliannya itu. Coba Andre. Kan dapatnya kan minus 0,3 nih. Ya kan? Minus 0,3 ini kan harusnya si ini Pak. Si yang mana? Si Y underscore net K ini kan. Ini input kan? Betul nggak? Iya, yang itu. Ya, ini input. Okay. Terus nanti jadi rumusnya seperti itu. Terus masuk ke yang sini kan Pak? Ini kan 1/1 tambah bilangan Euler pangkat minus dari input berarti. Berarti inputnya diminuskan lagi kan? Dikalikan sama minus kan? Betul nggak? Yang itunya? Ini Pak. Ini kan awalnya nggak ada minus. Ini kan nilai input. Terus di sini kan harusnya inputnya dikalikan minus lagi Pak, baru boleh dipangkatkan ke bilangan Euler. Saya kerjanya sih seperti itu sih. Yang itu. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya cek lagi referensinya ya. Soalnya saya dapat referensi dari buku ya. Itu modelnya seperti itu. Saya juga agak-agak bingung gitu. Ya maka di sini kan Bapak bikinnya juga ada minusnya di depannya. Jadi kan tinggal saya masukin lagi minusnya, nanti dikalikan sama nilai dari inputnya gitu. Harusnya sih seperti itu. Saya punya kayak gitu. Jadi saya langsung kaliin aja sini untuk cari inputnya. Kemudian untuk node 6 saya skip dulu. Saya kerjain output untuk 345 karena nanti untuk input di node 6 saya butuh output dari 345. Oke. Kalian juga sama dengan bobot yang awalan. Kemudian saya lanjut ke setelah dapat input, saya lanjut cari output dari si node 6 ini. Ini saya minus dulu. Kemudian untuk error output yang pertama itu saya mulai hitungnya dari 6. Pakai rumusnya. Saya rumusnya di sini pakainya learning rate-nya, nilai dari learning rate 0,09. Kemudian setelah dapat error output dari node 6, baru saya cari error untuk hidden layer-nya. Kemudian kalau udah dapat, baru saya hitung ulang lagi bobotnya sesuai dengan rumusnya. Hasilnya dapat sih. Beda sama Derwin sama Yusuf juga sih. Itu hasilnya. Karena yang tadi kan beda, yang punya Andri kan. Ya. Karena saya yang inputnya itu saya negatifkan baru. Iya. Karena yang minusnya itu kan jadi maka hasilnya berubah. Iya, berubah aja. Oke, nggak apa-apa. Nanti kumpul ya. Soalnya itu kalau kemarin yang sesuai yang saya baca-baca itu seperti itu juga untuk model isinya langkah-langkahnya kan untuk ngitung learning rate-nya. Oke, next. Silakan. Ayo, ada lagi? Pak, saya presentasi ya. Oke, silakan. Udah bisa lihat Excel-nya nggak, Pak?
Iya, oke. Coba, Mel, jelasin Mel. Ini yang kelompok kami. Penjelasannya sebenarnya sama dengan tadi kalau cara hitungnya. Mulai dari pertama hitung keluaran tiap notnya, lalu hitung nilai error output dan hidden layer-nya, sama modifikasi hitung bobot baru yang nomor 3. Mel, sorry, bisa nggak agak besarin dikit? Saya nggak nampak. Oh, dibesarin ya, Pak. Iya. Nanti salah pula kan, kayak 0,9 jadi 1 atau apa kan. Nanti Oke. salah lihat pula. Oke, good. Ini cukup, Pak. Cukup. Oke. Jadi di sini ini yang diketahui dari soal, semua variabelnya dan output dan juga learning rate-nya 0,09. Nah, lalu di sini keluaran tiap notnya itu sama dengan cara yang tadi, dengan rumus input itu dikali dapat keluaran not dari neuron ketiga itu sebesar ini. Nah, di sini saya sama dengan Darwin tadi, di mana E-nya dipangkatin dulu dengan -1, baru ditambah 1. Jadi keluaran neuron 3-nya 0,73 sekian. Lalu untuk neuron 4, neuron 5, dan neuron 6 itu sama, rumus inputnya seperti ini, dan dimasukin ke rumus untuk mencari keluaran. Oke. Lalu untuk yang poin kedua, nilai error output dan hidden layer, itu untuk yang neuron ke-6, di sini mengikuti rumus yang ada ya, neuron 6 kali 1 kurang neuron 6 kali 0 target kurang neuron 6. Nah, di sini kita pakai learning rate yang 0,09. Caranya sama dengan yang Darwin tadi, cuman di sini learning rate-nya 0,09. Jadi R6-nya dapatnya segini. Sama caranya dengan neuron 5, 4, dan 3. Lalu untuk yang modifikasi atau hitung bobot baru, ini masing-masing dari hubungannya, yaitu ada A4, A8, A10, A7, A34, A12, sampai A11. Itu ini rumusnya A4 tambah 1 kali R6 kali neuron 3, karena A4 itu bisa kita lihat adalah hubungan dari neuron 3 ke neuron 6. Jadi dia menggunakan R6 kali neuron 3. Neuron 3-nya yang udah kita dapatin tadi di sini, neuron 3 0,7 sekian. Lalu R6-nya yang udah kita dapat juga di sini minus 0,04 sekian. Lalu kita tinggal kalikan dengan learning rate-nya 0,09 di sini. Begitu juga dengan yang lainnya, A8, A10, itu cara hitungnya sama semua sampai ke bawah. Jadi bobot baru dari setiap variabelnya itu jadi segini. Udah, gitu aja, Pak. Oke. Bagus ya. Oke, Mel. Next, silakan. Ada lagi? Silakan, ada lagi. Sudah semua? Oke, Hendra ya, silakan. Kalau dari referensi buku ini ya, nampak ini sih hasilnya sama ya. Soalnya saya copy paste untuk referensi ya, istilahnya untuk case study. Jadi kalau AI kita kan tidak boleh sembarangan ya. Ini saya ngambil dari Artificial Intelligence untuk Bu Sri Kusuma Dewi. Itu Andri, memang seperti itu. Ya. Terus kenapa kok hasilnya seperti itu? Ini ya, terus referensi memang seperti itu, tapi untuk penjelasan lebih detailnya lagi nanti saya ini infoin lagi ya. Kalau dari buku ini, memang seperti itu ya, yang ini nampak bukunya ya. Ini yang saya pakai untuk referensinya.
sama ini. Ya, oke. Terus sama dari yang e-book yang bahasa Inggris, modelnya seperti itu juga untuk perhitungannya. Oke, next. Oke, Pak. Silakan. Saya Pak Hendra. Ya, oke Indra, silakan. Jadi Pak, yang kita ketahui X1 itu 2 dan X2 itu 0, outputnya 1. Dan learning rate-nya, saya nggak ketemu loh Pak yang opsi untuk 1, soalnya saya buka yang ini. Learning rate-nya cuma bisa 1 ini aja, nggak bisa 0,9. Oh, yang itu ya? Iya Pak. Jadi asumsinya target sama dengan output E sama dengan 2,7 lebih gitu Pak. Yang untuk neuron 3 inputnya tuh X1 kali A7 tambah X2 kali A34 sama dengan -1. Mungkin nggak usah dijelasin lagi Pak, karena teman-teman sudah jelasin. Kurang lebih sama Pak. Oke. Hasilnya gimana? Hasilnya saya mirip sama Yusuf Pak, tapi kalkulator saya error tadi. Jadi saya ya. Oke, nggak apa-apa. Karena kalau untuk kita ngitung kalkulatornya pun kalau kita isinya salah dikit aja pun nanti hasilnya akan berubah semua ya. Ada Pak. yang pakai aplikasi? Nggak ada. Manual saja. Nggak ketemu cara itunya Pak, nggak ada tutorialnya Pak. Iya, memang susah ya AI ya. Ya. Pak, saya ada pertanyaan Pak. Yang e-puts itu apa ya Pak? Apa? E-puts, bentar saya ketik. Oh, yang itu ya? Iya Pak. Yang e-pouch. Jadi istilahnya e-spot itu istilahnya untuk siklus ini ya, learning-nya. Jadi istilahnya kan nanti kan itu kan antara pola satu, pola yang lain kan saling terkait ya. Oke. Jadi bagaimana sih istilahnya untuk learning-nya itu untuk melibatkan seluruh polanya. Jadi misalnya kita ada 4 pola, 5 pola, nanti kan kita ada masukkan nilai targetnya ya. Contohnya 1 target. Terus jadi nanti itu pelatihan 4 pola itu nanti masuk ke dalam satu untuk e-pouch-nya. Oke. Istilahnya apa sih yang targetnya yang di utamanya itu untuk e-pouch masing-masingnya. Itu untuk modelnya. Oke. Next. Oke, Pak. Silakan. Yang lainnya? Ada lagi? Ada lagi? Sudah semua? Yang paling gampang sih kalau mau untuk skripsi fuzzy ya. Ada fuzzy game, fuzzy inference system yang kemarin ya. Atau fuzzy kualisifikasi juga gitu. Oke. Oke. Sekarang sudah semua ya. Kita lanjut untuk materi chapter kita ini hitungannya chapter 10 kan? Oke, kita masuk ke chapter 10. Sudah semua? Ada yang belum presentasi? Ada? Kalau tidak ada, sekarang giliran saya. Oke. Jadi untuk di chapter 10 ini, jangan lupa dikirim ya ke email, nanti biar saya cek. Paling saya bisa ngeceknya Sabtu Minggu ya. Oke. Di selanjutnya itu adalah ada algoritma genetika. Algoritma genetika itu salah satu untuk referensi artificial intelligence ya, ataupun dalam bahasa gaulnya itu genetik algoritma. Terus di algoritma genetika itu bagaimana sih kita untuk menggunakan penyelesaian permasalahan. Salah satunya itu kita untuk teknik searching ya. Dan untuk optimasi,
Jadi bagaimana sih kalau seandainya nanti kompleksnya tinggi, istilahnya nanti untuk pencariannya, untuk learning-nya. Di algoritma genetika itu bagaimana kita untuk menghindari keadaan untuk lokal optimum yang baik. Terus di algoritma genetika itu biasanya menggunakan model parallel computing. Oke, ini gampang dipakai ya. Terus di genetika itu ada beberapa untuk ciri-cirinya. Jadi tujuan pertama itu mempunyai tujuan optimasi nonlinear. Oke, istilahnya kita untuk bagaimana sih untuk kendala yang juga nonlinear. Terus nanti di genetika itu kita banyak solusi sampai tak terhingga ya untuk istilahnya solusinya. Terus di genetika itu membutuhkan real time ya. Dalam arti solusi bisa didapatkan dengan cepat sehingga dapat kita implementasikan untuk permasalahan. Oke. Terus mempunyai multi objektif dan multi kriteria sehingga diperlukan apa sih solusi yang kira-kira bisa diterima oleh semua pihak. Ini contohnya ya, contoh sederhana, ini untuk bagaimana model prosedur genetika algoritma. Itu nanti kita hitung populasi awal, terus kita ada evaluasi fitness, terus seleksi individu, crossover, dan mutasi, terus populasi baru. Ini modelnya seperti ini. Oke. Di genetika salah satu algoritma yang bisa dipakai untuk skripsi, oke, karena banyak referensinya. Di genetika nanti kita mencari untuk nilai fitness. Jadi nilai fitness itu apa sih? Nilai fitness adalah nilai suatu individu ataupun yang solusi ya. Baik tidaknya suatu individu ataupun solusi itu disebut dengan nilai fitness. Terus acuannya dalam mencapai nilai optimal dalam penggunaan algoritma genetika. Jadi berapa untuk ini ya nilai fitness yang paling tinggi. Terus di genetika kita ada seleksi. Oke. Seleksi itu bagaimana pemilihan individu itu berdasarkan nilai fitness tadi. Jadi semakin tinggi nilai fitness suatu individu, maka semakin besar kemungkinan untuk terpilih. Salah satu teknik yang kita dipakai adalah untuk mesin roulette ya. Mesin roulette kan kayak ini ya, yang diputar-putar itu nanti dapat hadiah apa. Istilahnya itu model contohnya sederhananya itu untuk algoritma genetika. Oke, ini contohnya di model roulette. Contohnya individu 1 nilai fitnessnya 10%. Individu 2 nilai fitnessnya 25%, individu 3 nilai fitnessnya 40%, individu 4 nilai fitnessnya 15% dan 10%. Ini contohnya. Oke. Terus ini diputar ya. Jadi berapa sih kira-kira individu yang akan keluar? Kalau roulette yang seperti itu ya. Kita nambah angka 5, ada 15 nanti keluar nggak angka kita? Tuh. Itu terus berapa nilai kira-kira yang akan terpilih? Kan banyak tebakannya ya, jadi bisa 1 sampai 15 putaran. Oke. Bisa nanti terpilihnya nilai 2, 4, 3, 3, 2, atau sesuai dengan apa yang kebutuhannya. Terus di genetika itu ada juga disebut dengan model crossover. Crossover itu istilahnya kita untuk silangan ya. Salah satu kita mau mencari gen terbaik, ya penyilangan juga. Ya contohnya hitam sama hitam, kalau disilangkan hitam sama putih disilangkan bisa warna atau kalau tanaman ya, bagaimana kita untuk mencari model baru, tanaman baru. Contohnya tanaman A, tanaman B nanti ada jenis baru, jenis C gitu. Oke. Terus salah satu operator contohnya, ini kita melibatkan 2 induk untuk menghasilkan keturunan yang baru ataupun yang model baru. Oke, ini salah satunya ya. Jadi kalau cewek ataupun cowok nyari yang ganteng apa kan istilahnya kan untuk crossover. Ya, ini hanya contoh saja ya. Oke.
terus melakukan pertukaran gen dari dua induk secara acak. Oke, salah satunya kenapa kita untuk menghasilkan bibit baru. Oke. Terus ketiga itu ada dua, pertukaran gen secara langsung ataupun secara model menggunakan aritmatika. Ada juga disebut dengan setiap individu itu dengan probabilitas untuk crossover yang ditentukan. Ini contohnya. Ini bagaimana sih kalau untuk model crossover? Ada induk 1, induk 2 ya. Kita silangkan nanti random. Ya kalau nggak mirip-mirip induk 1 ya induk 2. Ini contoh bagaimana model untuk crossover-nya. Oke. Contohnya ada di crossover itu ada modelnya itu istilahnya kita pindah satu titik untuk silangnya. Kita ada parent ya, ada parent 1, parent 2. Kita untuk satu titik kita potong, kita silangkan saja. Ya, jadi ini 0100, 0100 kita silangkan dengan 0001 ini, kita silangkan dengan ini. Ini satu titik. Ini contoh menggunakan model crossover silang. Oke, ini salah satu untuk teknik algoritma genetika. Kita silangkan ya, kan gampang ya. Kita ambil ujung-ujung, kita silangkan untuk kita mencari untuk istilahnya cell-nya ya, ada cell 1, cell 2. Tergantung mana sih model untuk penyilangannya. Terus ada juga disebut dengan penyilangan 2 titik. Kalau satu kan 1 titik. Kita langsung silang, ini contoh penyilangan 2 titik, berarti ada 1 titik, ada 2 titik. Baru nanti untuk kita silangkan untuk model crossover-nya. Oke, ini contoh sederhananya. Terus di algoritma genetika kan genetik ya, pasti ada mutasi gen. Satu mutasi gen itu beda ya. Contohnya induknya A bisa jadi anaknya albino atau apa gitu. Atau warnanya beda ya, induknya merah bisa jadi biru untuk anaknya. Itu kan disebut dengan mutasi gen. Di mutasi gen itu contohnya operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversinya. Misalnya nilai gen 0 ditukar menjadi 1. Tiap individu yang mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang sudah ditentukan. Terus di mutasi nanti dilakukan dengan memberikan nilai inversi atau menggeser nilai gen pada gen yang terpilih untuk istilahnya kita mutasikan. Ini contoh bagaimana untuk penerapan mutasi gen. Ada individu, ada random, ada probabilitas mutasi, random, di mutasi. Ini contoh modelnya. Terus ini contoh mutasi gen ya. Jadi kita silangkan 1. Kita tinggal pindahkan saja untuk nilainya. Jadi 1 jadi 0. Oke. Terus bagaimana sih kita untuk model strategi menentukan nilai fitness-nya di dalam genetik algoritma? Pertama, nilai fitness itu merupakan suatu ukuran baik tidaknya suatu solusi yang dinyatakan sebagai satu individu. Atau dengan kata lain itu untuk nilai fitness itu menyatakan nilai dari fungsi tujuannya. Jadi di dalam genetik algoritma ini, tujuan itu istilahnya untuk memaksimalkan nilai fitness atau mencari nilai yang maksimal, paling tinggi. Terus dari case study itu, kita didapat rumus untuk pencarian fitness seperti ini ya. Contohnya, di mana A itu untuk konstanta yang ditentukan, X itu untuk individu, kromosom, E itu bilangan kecil yang ditentukan untuk menghindari pembagian 0 atau Fx sama dengan 0. Ini rumus yang dipakai. Terus bagaimana untuk teknik-tekniknya untuk menentukan seleksi ya. Kita juga manusia kan seleksi alam ya. Siapa yang bertahan dia akan
hidup. Kalau nggak bertahan ya udah, itu kan get out ya. Contohnya kayak COVID, terus krisis seperti ini ya. Kalau nggak bertahan ya pulang kampung, kalau bertahan kita masih untuk survive. Jadi salah satunya itu seleksi. Bagaimana untuk menentukan seleksi? Contohnya salah satunya dengan mesin roulette. Jadi di model itu merupakan yang paling mudah, paling besar variasinya untuk munculnya individu superior. Ya, jadi untuk learning-nya. Seleksi bisa juga melalui dengan turnamen. Ini untuk model itu yang variansinya kecil sehingga kemungkinan munculnya individu superior dapat dikurangi. Ini contohnya. Di algoritma genetik ada juga disebut dengan rank ya. Apa itu rank? Jadi rank itu salah satu teknik ataupun cara kita untuk mengurangi kemungkinan terjadinya individu superior yang menyebabnya terjebak ke optimum lokal atau kita menggunakan rank. Terus pembagiannya ini contohnya seperti ini ya. Ini untuk roulette-nya ya. Jadi untuk paling kecil diberi area 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus ini untuk perbandingan tanpa rank dan dengan rank. Ini contohnya. Ini dengan rank, ini tanpa rank. Contohnya ini untuk nilai fitness-nya. Terus ini bagaimana untuk penggunaan strategi untuk menentukan crossover-nya. Jadi di dalam menentukan crossover itu kita harus menjamin bahwa kita ada solusi. Oke, jadi salah satunya itu kita menggunakan rumus seperti ini untuk menentukan kromosom binder dilakukan dengan menggunakan pertukaran gen antar induk. Contohnya seperti tadi ya. Oke, untuk kromosom float-nya, terus pertukarannya itu nanti akan modelnya bagaimana ataupun menggunakan pertukaran aritmetika. Ini contohnya. Ini untuk crossover ya. Jadi pertukaran gen secara langsung menghasilkan individu keluar yang ruang solusinya. Nanti bisa dilihat. Terus ini contohnya ya. Kita tukar yang ini untuk menghasilkan istilahnya varian terbaru. Oke. Ini contohnya untuk kedua induknya kita untuk tukar. Jadi untuk menghasilkan anakan yang baru ya. Terus ini contoh case tadi. Jadi bagaimana kita untuk menghasilkan angka 1 dalam string yang panjangnya 5 terdiri dari 1 dan 0. Terus populasi dengan 4 individu masing-masing punya 5 gen. Pada kromosomnya, nilai gen ditentukan secara kita buat acak random. Acak random itu contohnya menggunakan model roulette ya, seperti itu. Diketahui contohnya ada populasi untuk size-nya itu 4, kromosom length-nya itu ada 5, fitness function-nya itu jumlah gennya itu contohnya 1. Oke. Terus kita tentukan ya untuk kromosomnya. Oke. Jadi kita ada panjangnya 5. Oke. Populasi 4, kromosomnya lengthnya panjangnya 5 ya, gennya 1. Contohnya ini nilainya itu dari 1 dan 0. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3 ini artinya fitnessnya 3 ini. Kromosomnya 5. Berarti nilai fitnessnya 5. Ini contohnya ada individual 1, individual 2, individual 3, individual 4. Ini kita contohnya tentukan secara acak. Oke, dari kasus ini. Oke. Setelah itu baru kita untuk seleksi roulette-nya. Oke, jadi ini kan ada 3, 1, 5, 3 ya. Ini kan jumlah fitness-nya dari kasus ini. Ini. Oke. Setelah itu nanti didapat nilainya untuk probabilitasnya. Total seluruhnya berapa? Ini kita ada kurang lebih ada 12 ya. Oke. Berarti
3 dibagi 12 ini 0,25, 1 bagi 12 0,08, 5 dibagi 12 0,42, 3 dibagi 12 0,25. 12 itu dapatnya dari berapa? Itu total nilai untuk fitnessnya. Nilai fitnessnya yang mana? Yang ini. Oke. Dari total ini. Asumsinya ya, contohnya, roulette dilakukan 4 kali dan menghasilkan 1 kopi dari I1, I2, I3, dan I4. Ini kita lakukan. Ini hasilnya seperti ini. Contohnya kita putar ya, hasilnya 11001. 1 ini. Oke. Asumsi pasangan secara acak untuk match 1, nilai 1, match 3. Ini kita acak. Maka akan didapat nilai pairnya itu seperti ini. Oke. Yang seperti tadi ya. Terus kita menggunakan crossover. Crossovernya yang mana? Contohnya kita pakai di sini yang kita buka. Ataupun di sini. Baru nanti kita tuker ya untuk mendapatkan hasil varian yang baru. Otomatis ini kita taruh sini, ini kasih taruh ini, taruh sini. Oke. Jadi ini contoh untuk individual baru. Oke, ini menggunakan crossover gampang ya, kita silang aja. Kita potong-potong. Oke. Terus ini untuk kita mutasi gen ya. Mutasi gennya kita rubah. Jadi dari 1 jadi 0 ataupun dari ini ya. 1 0 atau 0 1. Terus nanti akan didapat populasi baru. Ini ya. Jadi dapat dari populasi baru dari yang ini. Oke, ini contoh sederhananya. Bagaimana sih kita untuk perhitungan genetik algoritmanya? Oke, kita coba case study. Oke. Terus kita diminta untuk menyelesaikan sebuah nilai. Contohnya nilainya itu A ditambah 2B dikurangi 3C ditambah 4D sama dengan 30. Oke. Kita mencari nilai A, B, C, dan D. Yang memenuhi persamaan di atas karena yang dicari adalah nilai A, B, C, D. Maka variabel A, B, C, D dijadikan sebagai untuk gen-gen pembentuk kromosom. Oke. Terus variabel A adalah bilangan integer 0 sampai 30. Ini untuk nilainya. Oke, kita hitung 30. Sedangkan batasan nilai variabel B, C, D itu adalah 0 sampai 10. Oke, untuk nilai B, C, D-nya. Terus diketahui itu kita ada 6 populasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Contohnya ada 12, 05, 03, 08 ini. Sampai 20, 05, 07, 01. Terus pertama kita hitung nilai evaluasi kromosom. Permasalahan kan kita selesaikan untuk nilai variabel ABC dan D. Terus ini dari persamaan ini, solusinya adalah untuk kromosom pertama. Berarti kita masukkan nilainya. Oke. Ini kan ada nilainya. A-nya berapa? 12. Ini yang kromosom 1. 12, 05, 03, 08. Kita masukkan ke dalam ini. Oke. Maka akan didapat nilai 15. Oke. Tahu ya, dari ini kita dapatkan hasilnya. Terus nomor 2 sama juga 3, 4, nanti caranya seperti ini. Terus rata-rata nilai fungsi objektif adalah rata-rata dari nilai-nilai ini. Ini ada 15, 0, 0, 0 dibagi, jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6, nanti 0 dibagi 6 hasilnya berapa? Kenapa ini 0? Ini kan belum kita cari nilainya, 1, 2, 3, 4. Oke, ini caranya. Terus selanjutnya, yang tadi kan
langkah ketiga. Langkah keempat kita untuk seleksi kromosom. Seleksi kromosom itu istilahnya kemungkinan kecil nilai besarnya. Oke, jadi untuk seleksinya ini ya, fungsi objektif, contohnya ini ya, untuk yang case 1. Jadi 1 dibagi nilainya 15 ditambah 1 sama dengan 1 dibagi 16 hasilnya berapa. Nanti dicari untuk berapa nilai fitness-nya. Terus nanti total fitness-nya berapa ini didapat ya. Nah, nanti hasilnya gitu. Gampang ya? Ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti saya kasih aja yang ini ya, yang sudah ada jawabannya. Yang ini kan masih kosong ya. Nanti biar nggak bingung, nanti sudah saya kasih yang ada isinya ya, lengkapnya. Soalnya saya lupa, ini saya naruh di mana yang sudah ada intinya. Nanti saya sharing. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk genetika algoritma? Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas atau bingung? Ada yang menanyakan? Saya absen dulu ya, nanti daripada saya lupa. Oke. Yusuf hadir? Hadir, Pak. Andri? Hadir, Pak. Wilson Fernando? Wilson? Arif Bimantoro? Hadir, Pak. Daniel? Hadir, Pak. Muhammad Rifaldi? Hadir, Pak. Melson? Andri Antoni? Hadir, Pak. Oke ya, sorry jaringannya agak-agak putus-putus nyambung. Rio Kusnadi hadir? Hadir. Charlie Aprilianto? Hadir, Pak. Licen? Hadir, Pak. Teddy Fernando? Hadir, Pak. Rosita? Hadir, Pak. Denisa? Hadir, Pak. Andi? Hadir, Pak. Jumeliono? Hadir, Pak. John Susanto? Hadir, Pak. River? Hadir, Pak. Jesse? Hadir, Pak. Lucky? Hadir, Pak. Lucky Andito? Elvin? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, Hendri Wijaya? Hadir, Pak. Richard Ardianto? Hadir, Pak. Ya. Jody? Hadir, Pak. Melna? Hadir, Melna Pak. hadir? Ardi Sutono? Mel Ferani? Hadir, Pak. Deren? Hadir, Pak. David Tarjo? David? Junifer? Hadir, Pak. Hadir ya. Derwin Galen hadir. Jukenli? Hadir, Pak. Mikel? Hadir, Pak. Mikel satu lagi?
Hadir, Pak. Teddy Sanjaya, Hadir, Pak. Kelvin, Hadir, Pak. Yudi Hartanto, Hadir, Pak. Jenry Winata, Hadir, Pak. Derek, Hadir, Pak. Ricky Ferniando, Hadir, Pak. Melvi, Hadir, Pak. Hendra Wijaya, Hendra, William Surya, Hadir, Pak. Kelvin Kurniawan, Hadir, Pak. Amir, Amir hadir? Hadir, Pak Amir. Ya. Soalnya nggak bisa diperbaiki ya kalau sudah di close. Hendra Wijaya hadir? Pak Hendra Wijaya tadi ada presentasi ya, Pak? Amir iya. hadir, Pak. Halo, Iya, Amir hadir. Sudah oke. David Tarjo? David ada? Adi Sutono? Melsen? Wilson Fernando? Nggak ada ya? Oke. Untuk materi genetik algoritma ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan genetik algoritmanya? Bentar. Ada yang mau ditanyakan? Bentar ya, saya cek dulu. Sebentar. Oke. Sebentar. Data mining. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Sebentar ya, saya ada sebentar saya neural network. Oke, ada yang mau tanyakan? Materinya nanti ya. Saya lupa naruh mana yang lengkap sama ada case study. Itu jadi tinggal lihat aja sih sampelnya, nanti bisa kok tinggal ikutin aja seperti yang kemarin. Sudah tahun lalu ya, sudah 3 tahun ini berturut, tapi kemarin pindah laptop saya lupa naruh. Saya kira yang ini yang materi yang final, rupanya nggak final. Oke, nggak apa-apa, nanti habis ini saya cari ya, untuk saya sharing. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Soal genetik algoritma ya. Jadi ini beberapa nanti Anda bisa pakai untuk skripsi, salah satunya itu artificial intelligence. Terus kalau seandainya terlalu agak berat, Anda bisa pakai SPK ya, sistem penanggulangan keputusan, itu lebih ringan lagi. Karena untuk skripsi itu disarankan Anda pakai teknik atau metode, karena skripsi itu riset. Kalau KP kerja praktek itu Anda cukup buat aplikasi. Modelnya pakai apa saja boleh ya. Kayak kemarin ada juga yang buat untuk neural network pakai mobile app ya, pakai Android. Itu bisa juga untuk stok gudang. Jadi nanti dia di WA itu dia bisa ngirim balasan otomatis. Oke, itu beberapa nanti yang bisa Anda pakai. Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk
artificial intelligence? Ada yang mau ditanyakan? Saya cari-cari materi saya lupa naruh yang finalnya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah clear ya? Oke, jangan lupa dikirim, terus nanti saya update ya di chat ini untuk materinya yang terbaru, terus sama untuk case study supaya Anda bisa untuk dicobain. Kemarin sih ada, tapi di materi AI kan kebetulan yang kelas tahun lalu kan nggak bisa dibuka. Iya, nggak tahu kekunci ya, jadi nggak ketemu, terus saya lupa naruhnya yang final materi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan, nanti kerjakan tugasnya dan selamat malam.